Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik-baik aja kan? Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai Ascaridia gali. Nah, ini merupakan cacing atau penyakit primadona pada usus ayam. Nah, seperti biasa nih, masih temani dengan Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah Kak Aras, kabarnya sehat. Gimana nih kabar Kak Aras? Pasti baik dong. Oke Kak Cantik, kita ketahui kan bahwa perhatian peternak seringkali tertuju dengan penyakit yang dari viral atau virus, bakteri, dan mikotoksin nih. Namun tidak disadari bahwa penyakit parasit seperti cacingan adalah pintu pembuka penyakit viral atau virus dan bakteri ya Kak. Bener gak nih Kak? Oke, jadi bener banget yang dikatakan Laras. Selain itu karena memang investasi atau penumpukan cacing ini pada saluran pencernaan ayam maupun anak ayam ini juga bisa menimbulkan luka gitu atau peradangan pada mukosa usus gitu, dan akhirnya ini nanti juga bisa mampu mengundang penyakit lain untuk masuk pada tubuh ayam seperti itu. Gitu ya kan. Lalu Kak, sesuai dengan tema hari ini kan salah satu penyakit cacingan pada ayam yang sering kali ditemukan adalah Ascaridia gali nih ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan tentang Ascaridia gali atau tentang penyakitnya nih Kak. Oke, jadi bener banget. Jadi Ascaridia gali atau ini biasa disebut dengan cacing gilik ya, atau nematoda yang memang dia primadona atau sering ditemukan pada usus ayam. Biasanya dia warnanya putih dan memang gilik gitu. Ada yang memang panjang, ada yang pendek kayak gitu. Untuk lebih lengkapnya seperti apa sih ini cacing Ascaridia gali ya gitu, kalian bisa langsung lihat di. Dan untuk penyakitnya ini adalah dinamakan askariasis gitu. Dan jadi memang ini merupakan bener banget dinamakan primadona, penyakit primadona pada usus ayam. Karena memang dia seringkali ditemukan pada usus ayam yang nantinya ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada mukosa atau fili-fili usus ayam gitu, atau bisa ditemukan adanya peradangan, atau bahkan ini yang paling berat adalah ditemukannya sampai pendarahan seperti itu, dan akhirnya ini juga bisa mengganggu kinerja dari si ayam tersebut gitu, dan juga bisa mengganggu proses penyerapan nutrisi ya, nutrisi pakan pada usus seperti itu, yang akhirnya juga pasti menghambat performa dan produktivitas dari si ayam tersebut seperti itu. Gitu ya Kak. Untuk cara penularannya gimana nih Kak? Kok bisa cacing ini masuk dalam tubuh ayam dan itu saluran pencernaan serta menyerang usus ya Kak tadi ya? Jadi kok bisa sih ini sampai masuknya gimana masuk nih ke saluran pencernaan usus, ayam gitu. Jadi memang penularan dari cacing Ascaridia gali ini bisa melalui tempat air minum, atau bisa melalui tempat makan, dan juga liter atau sekam, dan juga selain itu adalah peralatan atau bahan lainnya yang memang sudah tercemar oleh feses atau kotoran yang mengandung telur cacing Ascaridia gali gitu ya Kak. Jadi memang dia makan, dia minum yang memang sudah tercemar oleh telur cacing tersebut ya. Nah, selain itu juga bisa penularan ini melalui vektor mekanis atau melalui perantara pada hewan lain. Misalnya ini dari lalat dan cacing tanah gitu. Jadi cacing tanah ini beda ya dengan cacing Ascaridia gali. Kalau cacing tanah kan ya memang dia berada di tanah gitu. Dan ketika cacing tanah ini memakan telur Ascaridia gali dan cacing tanah ini kemudian dimakan oleh si ayam, maka kan hasilnya telur cacing ini nanti kan bisa berkembang biak ini di dalam tubuh ayam, telur cacing Ascaridia gali ya Kak. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh liter atau sekam yang memang basah atau kelembapan yang tinggi seperti curah hujan saat ini ya. Ini juga bisa menyebabkan perkembangbiakan telur cacing ini semakin banyak dan bisa juga masuk ke dalam tubuh si ayam tersebut seperti itu. Dan pastinya juga bisa berkembang biak dan adanya kerusakan dan gangguan ya seperti itu. Oh gitu ya Kak. Jadi memang ada vektor mekanisnya ya Kak ya, atau yang bisa disebut perantara. Lalu gejala klinisnya apa nih Kak pada ayam yang dapat dilihat ketika ayam itu ada Ascaridia galinya ini Kak?
Oke, dari kalau gejala klinis yang terlihat ini tergantung dari tingkat infeksinya ya. Gitu. Kalau infeksinya berat, ini maka gejala klinis yang bisa dilihat oleh peternak adalah biasanya diarenya berlendir kayak gitu, atau pertumbuhan berat badan, atau pertumbuhannya memang terhambat gitu. Dan biasanya juga bisa ditemukannya ayam yang kerdil karena memang kekurangan nutrisi seperti itu. Kalau pada ayam petelur ini biasanya produktivitas telurnya memang rendah gitu. Selain itu juga bisa nih menyebabkan kematian karena memang investasinya yang memang terlalu banyak ini pada usus gitu. Jadi memang terjadinya penyumbatan ya, akhirnya kan sistem saluran pencernaannya tidak maksimal ya. Seperti itu. Kalau dilihat dari patologi anatomi, itu perubahan patologi atau dilakukan nekrosi atau pembedahan pada ayam yang memang terinfeksi oleh cacing Ascaridia gali ini adalah bisa dilihat pada usus. Ketika dibedah ini bisa dilihat pada usus. Ini ususnya pasti adanya nekrotik enteritis atau adanya peradangan atau adanya kerusakan, ada merah-merah gitu kan, radang ya. Dan selain itu juga bisa sampai ke pendarahan seperti itu sih Kak. Gitu ya kayak. Jadi ketika dilakukan nekropsi atau bedah ayam yang terinfeksi, memungkinkan juga nantinya cacing ini ditemukan pada usus ayam ya Kak. Itu pasti ditemukan gitu ya. Karena memang dia emang bisa dilihat oleh mata langsung gitu. Oh gitu ya, bisa, iya, memang bisa dilihat ya Kak. Bisa dilihat. Gitu ya. Oh kalau gitu Nak, untuk pengobatannya Kak jika ditemukan kasus seperti ini, jadi Sobat Ternak bisa tahu apa sih yang harus dilakukan ketika terdapat cacing Ascaridia gali ini ya. Oke, jadi untuk pengobatannya ini sebenarnya banyak sekali ya di pasaran mengenai zat aktif yang memang bisa untuk membasmi cacing Ascaridia gali. Iya. Tapi perlu diketahui bahwa obat untuk cacing ini jenisnya banyak sekali. Dan jenis cacing ini banyak sekali. Jadi peternak harus Bismart ya dalam memilih obat yang memang khusus untuk cacing ini, obat ini khusus untuk cacing ini seperti itu. Kalau untuk obatnya ini bisa menggunakan yang pertama adalah piperazine, terus atau levamisol, dan juga bisa menggunakan ivermectin. Tapi biasanya yang paling banyak di sini adalah menggunakan ivermectin ya, seperti itu. Kalau untuk piperazine ini sebenarnya bisa diaplikasikan pada air minum seperti itu, dan tingkat keamanannya ini luas. Tapi kalau levamisol itu tingkat keamanannya rendah, jadi memang harus sesuai dosis pada kemasan seperti itu ya, pada produk di luaran sana seperti itu. Kalau untuk ivermectin ini bisa sih untuk ektoparasit seperti kutu, itu juga bisa sebenarnya, jadi lebih luas lagi sih seperti itu. Oh gitu ya Kak. Oke baik Kak, dan pastikan dalam pengendalian cacing di peternakan harus mengendalikan inang antaranya juga ya Kak ya. Seperti lalat, semut. Selain itu pencegahan feses basah dan linter yang basah kan juga perlu diperhatikan, karena dengan kondisi kandang yang seperti itu yang lembab menguntungkan telur cacing ini untuk berkembang ya Kak. Gitu ya Kak, baik-baik Kak. Oke Kak Cantik, terima kasih atas ilmunya tentang Ascaridia gali. Apa sih Ascaridia gali? Cacing apa sih ini sebenarnya? Gimana pengobatannya? Oke Kak Cantik, terima kasih atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sobat ternak yang di rumah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Bagi kalian yang mau request untuk membahas tentang apa di next video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Tonton terus video-video dari Spesialis Ternak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis Ternak, solusi para peternak.